kali ini kita akan membahas soal prinsip etik keperawatan. Untuk teman-teman, kuharap sudah bisa atau sudah mengerti tentang prinsip etik, karena ini adalah soal yang paling banyak muncul di kumpulan soal-soal hukum. Untuk teman-teman bisa menonton video yang sebelumnya tentang pembahasan prinsip etik keperawatan. Untuk teman-teman bisa mempause setiap soal dan menetapkan waktu 60 detik untuk melatih kecepatan dan ketepatan teman-teman menjawab soal. Oke, kita mulai. Soal yang pertama, seorang pasien dengan kanker stadium akhir menolak pengobatan kemoterapi karena merasa sudah lelah. Keluarganya memaksa perawat untuk tetap membujuk pasien agar menjalani terapi. Sebagai perawat, tindakan paling etis yang harus dilakukan adalah A. Mengikuti keinginan keluarga demi menjaga hubungan baik. B. Menyampaikan kepada dokter agar pasien diwajibkan menjalani kemoterapi. C. Menghormati keputusan pasien setelah memberikan edukasi yang jelas tentang konsekuensinya. D. Meyakinkan pasien bahwa keputusannya salah demi kebaikannya. Jawaban yang benar itu adalah C. Ini merupakan prinsip etik otonomi, menghargai keputusan pasien. Soal nomor 2, pasien HIV atau AIDS dirawat di ruang isolasi. Salah satu perawat menceritakan kepada teman sekamarnya bahwa pasien tersebut positif HIV karena kasihan kalau tertular. Tindakan perawat tersebut melanggar prinsip etik. A. Fidelity. B. Confidentiality. C. Veracity. D. Justice. Jawaban yang benar adalah confidentiality, kerahasiaan. Soal nomor 3. Perawat memberikan obat analgesik pada pasien pasca operasi tanpa mencatat waktu dan dosis pada lembar dokumentasi. Beberapa jam kemudian, pasien mengalami overdosis karena obat diberikan ganda oleh perawat shift berikutnya. Prinsip etik yang paling dilanggar adalah A. Accountability dan non-maleficence. B. Fidelity dan justice. C. Beneficence dan veracity. D. Autonomy dan confidentiality. Jawaban yang benar adalah A. Accountability dan non-maleficence. Kenapa? Karena accountability itu prinsipnya seorang perawat harus melakukan dokumentasi. Dan di sini di kasus juga menyebabkan overdosis, menyebabkan kerugian bagi pasien. Berarti melanggar prinsip non-maleficence. Kita lanjut soal nomor 4. Seorang pasien dengan gagal ginjal kronik mengalami kesulitan biaya dan tidak mampu melanjutkan terapi hemodialisis. Rumah sakit memiliki kebijakan bantuan sosial terbatas. Sebagai perawat, prinsip etik yang harus ditegakkan dalam memberi rekomendasi adalah A. Justice dan beneficence. B. Fidelity dan confidentiality. C. Veracity dan accountability. D. Autonomy dan non-maleficence. A. Justice dan beneficence adalah jawaban yang benar. Perawat harus adil dan juga berbuat baik. Soal nomor 5. Pasien anak berusia 7 tahun memerlukan transfusi darah segera, tetapi orang tua menolak karena alasan kepercayaan agama. Dokter meminta perawat untuk membujuk agar setuju. Apa sikap etis perawat? A. Menghormati keputusan keluarga sambil memberikan edukasi tentang risiko medisnya. B. Memaksa orang tua menandatangani persetujuan demi keselamatan anak. C. Mengabaikan keluarga dan langsung meminta izin dokter melakukan transfusi. Jawaban yang benar adalah A. Kita sebagai perawat harus menghormati keputusan keluarga
sambil memberikan edukasi tentang risiko medis. Ini merupakan prinsip etik autonomi. Soal nomor 6, dalam rapat tim kesehatan, perawat menemukan bahwa salah satu rekannya sering tidak mencatat tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Tindakan yang paling tepat menurut etika profesi adalah A. Menegur langsung di depan tim medis agar tidak diulang. B. Melapor kepada atasan secara profesional disertai bukti. C. Membiarkannya karena takut hubungan kerja terganggu. D. Membicarakannya dengan rekan sejawat lain secara pribadi. Jawabannya adalah B. Melaporkan kepada atasan secara profesional disertai bukti. Ini merupakan prinsip etik accountability. Soal nomor 7, perawat memberitahu pasien bahwa kondisinya sudah aman dan tidak berbahaya. Padahal, hasil pemeriksaan menunjukkan kemungkinan komplikasi serius. Alasannya agar pasien tidak panik. Tindakan perawat ini melanggar prinsip etik A. Fidelity, B. Veracity, C. Beneficent, D. Justice. Jawaban yang benar adalah B. Veracity. Karena seharusnya perawat harus bersikap jujur untuk segala jenis pemeriksaan dan hasil yang ada. Nomor 8. Seorang pasien rawat inap meminta perawat untuk tidak memberitahu keluarganya bahwa ia mengidap kanker. Namun keluarga mendesak perawat agar diberitahu hasil diagnosis. Sikap paling etis dari perawat adalah A. Menolak memberi informasi tanpa izin pasien. B. Memberikan informasi agar keluarga bisa mempersiapkan diri. C. Menyuruh dokter menjelaskan kepada keluarga tanpa melibatkan pasien. D. Memberitahu keluarga karena mereka berhak tahu. Jawaban yang benar adalah A. Menolak memberikan informasi tanpa izin pasien. Karena ini merupakan sebuah kerahasiaan. Prinsip etik yang dijalankan adalah kerahasiaan. Soal nomor 9. Pasien stroke tidak sadar dan membutuhkan keputusan cepat untuk operasi. Tidak ada keluarga yang bisa dihubungi. Dokter meminta perawat mendampingi sebagai saksi. Tindakan perawat yang paling sesuai dengan etika profesi adalah A. Menolak menjadi saksi karena bukan kewenangannya. B. Menjadi saksi sementara demi keselamatan pasien. C. Menunggu keluarga datang meskipun operasi tertunda. D. Menghubungi media sosial pasien untuk mencari keluarganya. Jawaban yang benar adalah B. Menjadi saksi sementara demi keselamatan pasien. Soal nomor 10. Perawat menemukan bahwa pasien lansia tidak paham isi inform consent yang diminta untuk ditandatangani. Dokter meminta agar perawat membantu pasien menandatangani saja. Apakah sikap etis perawat? A. Menjelaskan isi konsen sampai pasien benar-benar paham sebelum tanda tangan. B. Meminta pasien tanda tangan dulu agar prosedur cepat dilakukan. C. Menyerahkan kepada dokter sepenuhnya. D. Menghubungi keluarga untuk tanda tangan tanpa menjelaskan kepada pasien. Jawaban yang benar adalah A. Kita harus menjelaskan terlebih dahulu sampai paham. Oke, sekian video kali ini. Kuharap teman-teman bisa paham. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, dan komen dan nantikan videoku yang lainnya. Terima kasih. Bye-bye.